Saya akan sharing saudara mengenai peran GBI dalam kesatuan tubuh Kristus dan memberkati masyarakat. Nah, Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7, saudara, ini merupakan satu tema yang diangkat pada waktu kita merayakan Hari Doa Nasional yang diadakan di Medan beberapa waktu yang lalu. Kita tahu bahwa Yeremia 29 ayat yang ke-7 ini merupakan pesan Tuhan yang ditujukan kepada Israel, bukan pada waktu yang lain. Tapi justru pesan ini diberikan oleh Tuhan pada waktu Israel berada sebagai tawanan di Babel. Mereka menghadapi masa-masa yang sulit dan mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Dan di tengah keadaan yang sangat sulit, maka Tuhan memberikan satu tugas kepada mereka. Yang pertama, untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Dan yang kedua, berdoa untuk kota itu. Kalau kita mundur sedikit saja dan kita mulai membaca kitab Hakim-Hakim atau kitab Raja-Raja, maka biasanya setiap kali Israel menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, maka Tuhan selalu membangkitkan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa yang akan membawa Israel itu keluar daripada permasalahan. Pada waktu Indonesia menghadapi tekanan penjajahan daripada Belanda, maka dari ujung Pulau Sumatera sampai dengan ujung Irian, maka muncullah pahlawan-pahlawan nasional seperti Cut Nardin, Sisingamangaraja, Imam Bonjol, dan yang lain sebagainya. Tetapi pada waktu Israel itu berada di Babel sebagai tawanan, maka Tuhan tidak membangkitkan seorang pemimpin, tetapi Tuhan membangkitkan seorang pendoa yang mau berdoa dan mengusahakan kesejahteraan tempat di mana Tuhan membuang mereka. Saya belajar, saudara, mengembalakan sidang jemaat ini, dan pengalaman-pengalaman saya bersama dengan Tuhan itu sangat unik. Nah, mengapa saya katakan sangat unik? Karena saya dibesarkan di salah satu keluarga di mana ayah saya itu adalah seorang atlet. Ayah saya ini adalah seorang juara tinju nasional dan juara OPBF, sehingga dari saya masih kecil, Pak Charles, abang saya yang paling tua, dan kemudian Spencer yang kedua, dan saya yang ketiga, maka kami sudah dilatih oleh ayah kami bagaimana bertarung dan bagaimana berkelahi. Dan pada waktu saya masih kecil, kalau kami berkelahi kalah, nah maka ayah saya akan mencari orang yang mengalahkan saya, dan kemudian ayah saya akan bertanya, berani nggak berkelahi sekali lagi dengan anakku? Saya nggak tahu bagaimana caranya, dan dengan cara seperti itu saya dibesarkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu saya kemudian meninggalkan pekerjaan dan mengembalakan satu sidang jemaat di mana Pak Niko di tahun 93 mengutus saya untuk menanam sebuah gereja yang ada di Medan, maka saya belajar untuk memulai pelayanan itu dengan doa. Dan doa, nah kita tahu, saudara, dengan kata lain itu adalah orang yang mau dan bersedia berdiri di antara celah, standing in the gap. Saudara, untuk belajar berdoa ini, saudara, Tuhan mengajar saya dengan cara yang sangat unik. Nah, saya mau cerita, pada satu hari saya melihat ada satu perumahan
yang sangat besar dan penduduknya padat. Dan saya berkata, kenapa kita nggak buka satu gereja di sana? Tetapi masalahnya, saudara, tempat yang saya ingin gunakan itu untuk beribadah persis berada di seberang masjid yang sangat besar. Maka kemudian saudara, saya memberanikan diri untuk pergi ke pengurus masjidnya dan saya minta izin, dan puji Tuhan, mukjizat terjadi. Pengurus masjid berkata, silakan Pak Pendeta membuka ibadah, kami tidak keberatan. Maka kemudian saudara, saya mulai mempersiapkan tempat itu untuk ibadah. Tetapi pada waktu saya mengurus izin untuk gereja, di lingkungan daripada anak-anak Tuhan sendiri, disitulah mukjizat terjadi. Masjid memberikan izin, gereja tidak memberikan izin. Nah, kan ajaib kan? Selidik punya selidik, ternyata si pemegang izin ingin membuka satu juga gereja di sana, namun dia belum punya gereja. Jadi pada waktu kemudian saya tahu, saudara, nah maka kita ketemu, dan dia berkata begini, bagaimana kalau tempat yang kamu sudah sewa ini, nah diberikan kepada kami, diberikan kepada dia gitu, dan dia akan membuka satu ibadah di sana. Nah, saudara, saya pada waktu itu mulai berdoa, dan firman yang Tuhan berikan, kalau orang mengajak kamu jalan 1 mil, jalanlah 2 mil dengan dia. Jadi maksudnya apa ya Tuhan ya? Kasih saja gitu. Nah, saya belum mengerti, saudara. Tapi saya taat dan saya berkata, silakan kalau Bapak mau ambil silakan, saya akan berikan. Dan saya mencari tempat yang lain, yang agak jauh dari sana. Nah, pada waktu kemudian saya memberikan tempat itu, nah maka kawan kita yang satu ini berkata, dan dibukalah ayat dari kitab Galatia, hendaklah yang kuat membantu yang lemah. Saya tanya lagi, maksudnya apa? Kan Bapak gereja yang kaya, gereja yang besar, harus membantu kami gereja yang kecil. Saya mau pakai tempat ini, tetapi saya tidak punya uang untuk bayar sewa. Bapak mesti bantu saya untuk sewa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu jujur, kita akan dilatih nih untuk tidak takut dengan orang. Mulai naik, saudara. Pada waktu naik, tiba-tiba firman itu masuk tuh seperti air es yang membuat saya itu kemudian dingin lagi. Karena Tuhan berkata, kalau orang tampar pipi kanan kamu, berikan apa? Pipi kiri kamu. Maksudnya apa? Kamu tulis cek aja, kan gak susah. Saudara, saya minta bendahara tulis cek dan kirim. Selesai? Belum. Pada waktu pembukaan, saya berpikir saya adalah tamu kehormatan. Karena inisiatif kita dan kemudian dukungan kita. Oh tidak, saudara. Begitu datang turun dari mobil, saya dimaki lagi. Gara-gara kamu. Sekarang saya bisa meresmikan gereja ini, tapi minggu tidak bisa ibadah. Wait a minute. Ada apa? Masjid yang di seberang tidak kasih izin. Kenapa? Karena masjid di seberang berkata, yang minta izin Pak Bambang, kamu belum minta izin. Nah, waktu saya dimarahin seperti itu, saudara, jujur ya, daging naik kotak juga.
Kemudian dia berkata gini, kan Bapak ada tempat tuh satu yang waktu Bapak nggak ada di sini kan Bapak sewa di sana lagi tuh. Bagaimana kalau yang itu kasih saya? Waduh, saudara, ini sudah dikasih hati, minta apa? Saudara naik ke otak sudah. Saya berkata pada istri pulang. Tapi waktu pulang, firman Tuhan ini datang lagi. Kalau orang minta baju kamu, berikan jubah kamu. Maksudnya apa Tuhan? Kasih. Nah, doa. Saya percaya itu bukan hanya kita masuk ke dalam kamar, kunci pintunya, dan kita kemudian berbicara dengan Tuhan. Oh, tidak hanya seperti itu. Tapi doa itu juga adalah standing in the gap. Dan saya dapat pengertian bahwa sahabat kita ini, teman kita ini mengalami kekurangan. Permasalahannya adalah apakah Anda mau standing in the gap untuk teman-teman selain Anda? Saudara, saya mau beritahu, pada waktu kita mengusahakan damai, maka Alkitab berkata, "May the God of peace," kiranya Allah sumber damai sejahtera akan meremukkan iblis di mana? Di bawah kaki kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mulai mengerti ada satu understanding dan ada satu revelation yang baru tentang doa. Yakni kita berdiri, saudara, di tengah-tengah celah yang ada di pelayanan kita, yang ada dalam kehidupan kita. Dan bukan kebetulan kalau Pak Rubin mempercayakan saya untuk memimpin satu departemen hubungan aras-aras nasional, lembaga-lembaga kerohanian, dan pemerintahan. Nah saudara, next, apa yang saya lakukan? Maka, ya, bisa slide yang berikutnya. Pada suatu hari, saya membaca satu berita di koran bahwa Medan ini adalah kota terkotor di Indonesia. Jadi pada waktu kami berdoa untuk kesejahteraan kota, nah maka waktu saya menemukan ada satu survei yang mengatakan Medan itu adalah kota yang terkotor di Indonesia, maka saya kemudian panggil Pak Edi Praitno, gembala kami. Dan saya berkata pada Pak Edi, apa yang kita mesti lakukan? Nah maka kami rapat bersama-sama dan kami memutuskan setelah kami mempelajari keadaan daripada kota kami. Dan ternyata kota kami, saudara, ya, memiliki truk-truk sampah, tetapi bak sampahnya kurang yang ada di kota Medan. Nah maka kami mengeluarkan, saudara, sebagian daripada dana kami dan kami membelikan bak sampah seperti itu. Dan kemudian, saudara, masalah yang kedua adalah kami menemukan kampung-kampung yang tidak bisa dijangkau oleh truk-truk sampah. Sehingga kampung-kampung menjadi kotor. Nah, daerah-daerah gang-gang yang kecil-kecil itu menjadi kotor karena sampahnya tidak diangkat. Nah, oleh sebab itu maka kami kemudian, saudara, membeli motor-motor sampah untuk melayani daerah-daerah yang tidak bisa dimasuki oleh truk sampah. Dan kami membersihkan semuanya, mengangkat itu semuanya, dan kemudian, saudara, ditempatkan di bak sampah, dan bak sampah itu kemudian diangkut oleh truk sampah yang ada di kota kami. Dan ya, puji Tuhan, dan kami juga membeli, saudara, ya, beberapa motor yang berisi bak air
Karena setelah sampahnya itu kemudian dibersihkan, nah maka kami juga ingin mendandani kelurahan tersebut. Nah maka kami mulai menanami kebun-kebun dan memperbaiki lingkungan yang ada. Dan kemudian saudara, ada motor yang bisa berisi air itu, nah maka disiram, nggak mahal, harganya nggak mahal. Ya, yang penting adalah kita punya hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana cara GBI bisa menjadi berkat? Bukan hanya untuk sesama gereja, bukan hanya kemudian saudara untuk pemerintah, untuk rumah indekosnya sendiri, tapi kita bisa menjadi berkat juga untuk kota, menjadi berkat itu untuk bangsa. Nah, maka hal yang kedua, saya kemudian melihat Indonesia angka stuntingnya itu tinggi. Stunting ini adalah, saudara, anak-anak yang kekurangan gizi. Nah, sebenarnya sangat mudah dan tidak terlalu sulit, yaitu kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, ya, dan saudara, untuk mengentaskan stunting yang diperlukan itu sederhana, yaitu seperti makanan yang sehat, kacang hijau. Berapa sih harga kacang hijau per kilo? Anda beli 1 ton juga, angkanya nggak terlalu besar. Berapa sih harga vitamin untuk anak-anak? Berapa sih harga kemudian susu buat anak-anak? Nah maka, saudara, saya mulai memobilisasi teman-teman dan saudara para pengusaha, dan kita mulai berpikir untuk mengentaskan kekurangan gizi yang ada di kota kami. Dan bukan itu saja, saudara, maka kami juga bekerja sama dengan gereja. Nah, di sini, saudara, saya tidak bekerja sama dengan gereja-gereja yang mana ya, saya pakai bahasa. Saya bekerja sama dengan gereja-gereja yang jauh lebih besar dari kami. Yaitu kami mulai bekerja sama, saudara, dengan gereja yang paling berpengaruh di kota kami, yaitu gereja HKBP, gereja GBKP. Yaitu dengan kemudian, saudara, pelayanan-pelayanan daripada masyarakat, pelayanan-pelayanan kesehatan, pengentasan stunting, dan kemudian pengentasan kemiskinan yang ada di kota kami. Nah maka kami bekerja sama. Nah oleh sebab itu, saudara, maka apa yang kami lakukan? Membangkitkan raksasa yang tidur. Karena HKBP itu adalah, saya katakan itu raksasa yang tidur. Jumlah jemaat mereka itu lebih daripada 3 juta. Dan pada waktu kami bersama-sama melayani, maka puji Tuhan hari ini HKBP terinspirasi. Dan mereka berkata, kenapa kami tidak lakukan seperti GBI? GBI yang gerejanya hanya ya tidak seberapa. Tetapi mereka bisa berdampak kepada kota, berdampak kepada pemerintah dan masyarakat. Dan saat ini puji Tuhan, saudara, gereja-gereja besar yang ada di Sumatera Utara sekarang sudah ikut memperhatikan masyarakat yang di sekitarnya. Puji Tuhan. Nah, pertanyaannya yang klasik kan begini, bagaimana kita mendanai semua program-program ini? Gak susah, Bapak Ibu. Cara saya mendanai adalah saya bekerja sama dengan Departemen Sosial. Dan saudara, mereka kan punya program. Kita tinggal lihat aja program daripada Departemen Sosial itu apa. Dan kemudian kita sampaikan, yang bagian ini biar kami yang kerjakan. Sehingga program-program itu adalah program-program pemerintah, tetapi pelaksana tugasnya itu kami. Sehingga nanti di banner-bannernya, ya, ini adalah kegiatan dari Departemen Sosial yang bekerja sama dengan kecil di ujungnya itu, gereja dan yayasan kami. Nah, dengan demikian, saudara, maka
Saya pernah diganjar dengan rekor muri untuk pemasangan kaki dan tangan palsu yang terbesar di Indonesia. Dan 2 rekor muri. Karena saudara, lebih daripada berapa? 8.000 ya. 7.000 lebih, 8.000 pasang kaki. Nah, jadi Anda bayangkan, paling murah pemasangan kaki dan tangan palsu per satu orang biayanya itu hampir 20 juta. Jadi kalau 7.000 pasien, Anda bisa kalikan angkanya. Fantastis. Dari mana dananya? Kami nggak punya dana. Tapi dana itu ada di pemerintah. Oleh sebab itu mau nggak mau maka kita perlu bekerja sama dengan pemerintah. Sehingga kalau saya mengadakan bakti-bakti sosial bersama dengan HKBP, bersama dengan GBKP, bersama dengan Aras-Aras Nasional, nah maka saya bekerja sama dengan BKKBN, itu untuk kanker serviks. Kami bekerja sama dengan PDOG untuk dokter gigi. Kami bekerja sama dengan ID, sehingga dananya itu kita nggak keluar karena semua network, dan mereka adalah organisasi-organisasi yang punya dana yang besar. Saya bekerja sama dengan BCA, dengan Mandiri, dengan PT Wilmar. Nah, sehingga mereka mengeluarkan dana CSR mereka untuk membiayai semua pelayanan-pelayanan ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemarin saya diberi kesempatan untuk berbicara di gedung Nusantara 5, di gedung MPR. Dan saya mengangkat ada satu falsafah yang dimiliki oleh bangsa kita next, yaitu falsafah gotong royong. Dan falsafah ini, saudara, adalah falsafah yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat apa sih arti daripada gotong royong dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Jermannya, dalam bahasa yang lain, pasti nggak ketemu. Karena gotong royong itu adalah asli lahir di Indonesia. Arti daripada gotong itu adalah mengangkat, dan royong itu bersama. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ternyata tradisi gotong royong ini bukan hanya ada di Jawa, tetapi di banyak daerah di Indonesia itu ada banyak hal-hal yang mengandung falsafah dan spirit daripada gotong royong. Jadi pada waktu kemudian, saudara, ya, saya mendalami tentang gotong royong ini, maka sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, dan sila yang keempat, nah ini lahir dari semangat gotong royong. Karena pada waktu gotong royong itu ada, maka disitulah lahir yang namanya solidaritas. Dan solidaritas ini, saudara, yang menghasilkan kerjasama atau network yang luar biasa. Nah, next. Pada waktu pandemi COVID-19, orang sibuk dengan isolasi mandiri, isoman. Nah, maka saya dengan Pak Edi itu berpikir beda. Karena kami tidak percaya dengan keefektifan daripada isoman. Pada waktu itu, pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, saudara, maka tidak terlayani dengan baik karena semuanya masih belum tahu penyakit apa ini. Sehingga Pak Jimmy, ya, pada waktu saya telepon David almarhum, saudara, untuk minta air saja susahnya bukan main. Dan tidak ada perawat yang berani masuk ke ruang ICU. Nah, sehingga saya berpikir, kenapa kita tidak lakukan isolasi mandiri? Saya kerjasama dengan camat, saya kerjasama dengan lurah, dan kemudian, saudara, kita mengadakan isolasi mandiri, dan kemudian kita kumpulkan masyarakat dan kita edukasi. Kalau ada tetangga yang sakit, nah maka tetangga yang lain dengan semangat gotong royong, kita akan memberikan bantuan.
yaitu makanan dan minuman, obat-obatan gampang. Saudara, saya bekerja sama dengan Kimia Farma, dengan BUMN. Nah, maka mereka memberikan vaksin puluhan ribu, sehingga gereja, saudara, menjadi tempat di mana masyarakat sekitarnya mulai datang dan mereka mendapatkan vaksin gratis. Dan saya mulai membagikan, saudara, ya, vaksin-vaksin ini kepada gereja-gereja lain, kepada aras-aras gereja lain, di mana kemudian gereja-gereja yang merupakan sahabat-sahabat kita, ini menjadi berkat untuk kota. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Pada waktu mereka diisolasi mandiri, maka recovery time-nya itu menjadi lebih cepat. Karena mereka merasa bebas di rumah, mereka merasa tidak diisolasi, dan mereka masih bisa aktivitas di rumah. Dan dalam waktu 5 hari, saudara, orang-orang yang kena COVID-19 itu disembuhkan, sehingga isolasi lingkungan ini mendapatkan apresiasi daripada Pak Presiden. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Gereja Berkat Indonesia? Gampang. Saya sekarang memiliki ada 7 klinik. Jadi terima kasih Mas Wiryo ya untuk tadi sesi yang pertamanya. Dan saya juga memiliki ada 1 rumah sakit. Dan klinik ini, saudara, sangat efektif. Karena dalam 1 bulan itu kami bisa melayani kurang lebih 5.000 pasien, paling sedikit. Dan klinik ini, saudara, ya, bagaimana caranya supaya pasiennya itu datang terus-menerus? Gampang. Jadi Pak Rubin, saya mengirimkan 1 dokter dan 1 perawat, dan kemudian saya kerjasama dengan lurah, dan saya berkata, Pak Lurah, boleh nggak 1 tempat dikosongkan dan kita jadikan pengobatan di sana? Pak Lurah yang mengundang masyarakat yang sakit dan kita akan mengobati di situ. Saya akan kirimkan 1 dokter, 1 perawat, dan obat-obatan. Saudara, sampai kemudian tidak lagi ada orang sakit, kita pindahkan dulu. Dokter ini pindah ke kelurahan lain, pindah lagi ke kelurahan lain, pindah lagi ke kelurahan lain. Oleh sebab itu, pada waktu saya minta izin untuk membangun gereja yang kapasitas bisa 20.000 orang, tidak ada kesulitan karena tidak ada penolakan daripada masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, next. Nah, Lukas 16, ya, ini saya perlu bersaksi untuk ayat ini, yaitu kita menggunakan mamon untuk menjalin persahabatan. Salah satu daripada fungsi atau kemudian cara standing in the gap, yakni, saudara, kita menggunakan mamon yang tidak jujur ini. Nah, apa yang kami lakukan? Begini, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10, Alkitab mengatakan ada roti untuk dimakan, ada benih untuk ditabur, ada benih yang untuk dilipat gandakan, dan kalau saya boleh tambahkan yang keempat, ada benih yang kita mesti simpan. Tabungan kita. Pertanyaannya adalah, berapa sih besar daripada benih yang ditabur? Nah, Alkitab mengajarkan, kasihilah sesamamu sama seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Nah, jadi Pak Rubin, saya mengelola keuangan dengan cara seperti ini. Berapa besar dana yang kami pakai untuk kesejahteraan kami? Jadi berapa alokasi gaji kami? Nah, maka sebesar itulah dana yang kami gunakan untuk memberkati gereja yang lain. Saya akan terus mencoba untuk berdiri di antara celah yang ada di PGI, yang ada di PGLI, yang ada di Fukri.
Bagaimana caranya? Yaitu kita menggunakan kekuatan Mammon untuk menjalin persahabatan. Saya percaya unity tidak akan bisa kemudian saudara terjalin hanya dengan doa saja. Tetapi Efesus pasal yang keempat, unity akan terjadi pada waktu kita saling melayani. Di mana hati kamu berada, maka percayalah di situ harta kamu berada. Kalau hati kamu berada pada unity, pada kesatuan dan persatuan, maka saya percaya dompet kamu juga ada di situ. Tuh, kok nggak ada yang amin? Cuma gini-gini aja. Jadi kalau GBI ingin menjadi motor daripada gerakan oikumene, nah mesti berani. Yang pertama, berani untuk melayani, dan yang kedua, berani untuk menaruh dompetnya di sana. Saudara Pak ini, ya, untuk melengkapi, Abraham Lincoln pernah berkata begini, if you want to test a man's character, give him power. Jadi pada waktu kita diberkati, nah maka di situ kita akan lihat karakter yang sesungguhnya. Nah, ayat naik. Next. Saya bersyukur saya bergabung di satu gereja, ya, bersama-sama dengan keluarga besar Gatot Subroto, di mana Pak Niko ini memiliki kerinduan supaya gereja ini dikenal sebagai gereja yang memperhatikan orang miskin. Nah, pada tanggal 20 Desember, maka saudara, ada satu hari di mana kemenangan antara ABRI dan rakyat itu dirayakan, yaitu di hari Kesetiakawanan Sosial. Saya tidak anti dengan bakti-bakti sosial yang ada di kampung-kampung, yang ada di gereja-gereja. Nah, itu silakan. Tetapi kalau kita mau berpikir strategis, maka kita mesti melihat program-program daripada pemerintah. Hari kemenangan daripada ABRI dan rakyat ini diinspirasi daripada perjuangan Panglima Sudirman pada waktu melawan Belanda. Dan tiap tahun itu ada penghargaannya, yaitu yayasan-yayasan atau gereja-gereja yang memperdulikan masyarakat yang ikut membangun kota. Selama ini kan gereja hanya dikenal jago kandang. Bahkan kalau saya boleh cuplik perkataan daripada Ketua Projo, yaitu Pak Budi, yang sekarang menjadi Menko Info, maka dia berkata begini, gereja kalau pemain solo itu begini, top. Tapi kalau pemain tim gagal. Belum ada success story dari network yang dimiliki oleh gereja untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Nah, oleh sebab itu saya menjawab saudara statement ini. Oh enggak loh. Ternyata saudara, dari Departemen Sosial di tahun 2015 dan tahun 2017 kita dapat penghargaan atau kita dapat pengakuan dari pemerintah bahwa gereja bukan indekos di negeri ini. Gereja memiliki saham dan gereja memiliki berkat. Yang kedua, saudara, setelah beberapa tahun di tahun 2019, maka negara mulai mengakui, dan pengakuan itu dalam bentuk sertifikat, yaitu piagam tanda kehormatan. Saudara, memasukkan nama pendeta gak mudah, karena saya di-approach, Pak, bisa nggak itu pendetanya tidak dipakai? Saya bilang kalau nggak dipakai ya udah, saya juga nggak perlu penghargaannya, karena ini kan pengakuan bahwa gereja kan menjadi berkat. Nah, saudara, puji Tuhan, itu dari Presiden Jokowi. Nah, maka Gereja Bethel Indonesia memperoleh penghargaan Satya Lencana. Saudara, luar biasa.
Nah, sebelum saya mengakhiri, saya berikan waktu kepada Pak Edi untuk melengkapi apa yang saya sampaikan. Silakan Pak Edi. Nah, shalom Bapak Ibu, tidak sampai 5 menit. Saya ditugaskan untuk kemudian melanjutkan karya pelayanan dari Pak Bambang dan juga Pak Niko di Medan. Dan pada waktu kami itu kemudian mulai bekerja dan melayani, ada 3 karakteristik daripada pelayanan yang ada di dalam gereja, yang khususnya gereja di bawah penggembalaan dan pembinaan daripada keluarga besar GBI Medan Plaza. Yang pertama yaitu karakteristik untuk memperhatikan doa, ujian, dan penyembahan lewat pemulihan daripada Pondok Daud. Kemudian yang kedua yaitu link dengan Israel, di mana kita kemudian membuka jalur hubungan, baik hubungan secara rohani maupun dalam bentuk-bentuk yang lainnya itu dengan Israel. Yang ketiga yaitu memperhatikan orang-orang yang lemah dan khususnya memperhatikan kesejahteraan daripada saudara-saudara yang kemudian dianggap belum beruntung di dalam kemudian menjalani kehidupan. Nah, bagaimana cara kemudian gereja atau pelayanan kami yang ada di Medan untuk kemudian memperhatikan orang-orang yang lemah? Maka kami kemudian menggunakan satu ayat yang sangat penting, yaitu ayat di dalam Matius pasal ke-22, di mana ayat itu berkata bahwa mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Tadi disampaikan oleh Pak Bambang, apa yang kemudian kami pakai angkanya dengan apa yang kemudian kami taburkan untuk kemudian memperhatikan orang-orang yang lemah, itu angkanya sama. Jadi gereja itu kemudian langsung pada waktu kita kemudian memperoleh pemasukan, kita langsung kemudian mulai memisahkan berapa persen kita kemudian gunakan untuk operasional dan berapa persen kemudian yang kemudian dipakai untuk kemudian kebutuhan daripada seluruh hamba Tuhan yang melayani, dan kemudian berapa persen yang sama itu kita keluarkan, dan dana itulah yang kemudian kami pakai untuk kemudian melayani seluruh masyarakat yang ada di Medan, yang ada di Sumatera Utara, maupun teman-teman juga yang ada di daerah-daerah yang lainnya. Dan puji Tuhan, apa yang kemudian kami lakukan ini kemudian memberikan dampak yang cukup besar, karena dari dana yang ada, maka kami bisa melayani orang-orang yang kemudian belum beruntung dan mereka membutuhkan dukungan kaki dan tangan pengganti. Kalau tadi sampai dengan 7.000, tetapi angkanya adalah 17.000 unit tangan pengganti dan kaki pengganti yang gereja itu bisa kemudian lakukan kepada orang-orang yang memang memerlukan. Dan dana ini juga yang kemudian dipakai untuk melayani bakti sosial, baik yang ada di Kota Medan maupun Provinsi Sumatera Utara, bahkan juga kemudian memberikan dukungan kepada daerah-daerah yang lain. Dan angka yang kemudian kita layani sampai dengan hari ini itu mencapai 2 jutaan orang yang kemudian tersentuh lewat pelayanan yang ada ini. Mari kita berikan kemuliaan untuk Allah kita, untuk Tuhan kita. Nah, pelayanan ini tergantung daripada kita. Oleh karena itu banyak orang kemudian melihat, wah, ini ada sesuatu yang kemudian penting, yaitu gereja itu menjadi peduli. Gereja itu kemudian tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi gereja kemudian berkontribusi untuk membangun bangsa ini, untuk menolong masyarakat. Dan akibat daripada apa yang kemudian kita lakukan, maka pintu-pintu toleransi, pintu-pintu kerjasama itu kemudian dibuka oleh Tuhan. Dan hari ini kalau kita kemudian bisa dekat dengan para pemimpin-pemimpin dan kemudian kita memperoleh anugerah lewat kemudian tugas, jabatan, kedudukan daripada para pemimpin, semuanya tidak lepas karena Tuhan itu menolong kami dengan cara yaitu memperhatikan orang-orang yang lemah. Matius 25 juga memberikan satu gambaran kepada kami pada waktu itu. Pada waktu Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, maka apa yang kemudian ditanya oleh Tuhan? Yang ditanya oleh Tuhan,
Pada waktu aku lapar, di mana kamu? Pada waktu aku haus, di mana kamu? Pada waktu aku ada dalam penjara, di mana kamu? Pada waktu aku telanjang, di mana kamu? Dan gereja Bethel Indonesia, saya percaya, pada waktu Tuhan bertanya, kita adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Saya akan tutup dengan satu slide lagi, yaitu slide yang terakhir. Saudara, puji Tuhan kalau BPP telah mendapatkan sertifikat ISO. Nah, jadi gereja, saudara, bukan lembaga keuangan. Kalau lembaga keuangan itu bertugas untuk mengelola dana-dana yang masuk ke dalam gereja. Gereja juga bukan lembaga yang mengelola aset, ya. Tetapi gereja, saudara, adalah lembaga yang mengelola trust, kepercayaan dari masyarakat. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini saya mengajak saudara, setiap kita, setiap BPD, bukan hanya BPH atau BPP saja yang kemudian memiliki standar ISO, tapi biarlah kita semuanya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemilik-pemilik yang bukan menjadi pemilik. Tuhan memberkati. Sekali lagi